Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah paradoks kepemimpinan. Semakin melayani, semakin kita ditinggikan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Matius 20 ayat 25 sampai ayat 28 yang berbunyi sebagai berikut. Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Matius 20 ayat 25 sampai ayat 28 tentang paradoks kepemimpinan. Semakin merendah, semakin dihormati. Di dunia ini, kepemimpinan identik dengan kekuasaan. Pemimpin sering dilihat sebagai seseorang yang memiliki otoritas, yang duduk di kursi tertinggi, yang dilayani, bukan melayani. Namun, Yesus mengajarkan sesuatu yang bertolak belakang. Di dalam kerajaan Allah, seorang pemimpin yang sejati adalah seorang pelayan. Inilah paradoks kepemimpinan ilahi. Semakin kita melayani, semakin kita ditinggikan, baik di hadapan manusia, dan terlebih lagi di hadapan Tuhan. Ketika Yesus mengajarkan prinsip kepemimpinan yang sejati, Dia sedang merespons permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes yang ingin anak-anaknya menduduki posisi penting dalam kerajaan Allah. Yesus tidak menegur atau menyalahkan keinginan mereka untuk menjadi besar, tetapi Dia menjelaskan bahwa ukuran kebesaran dalam kerajaan Allah berbeda dengan ukuran kebesaran dalam dunia ini. Yesus menegaskan bahwa dalam kepemimpinan sejati, kekuasaan bukanlah untuk mendominasi, melainkan untuk melayani. Apa yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan saat ini, sebagai respons kita terhadap firman Tuhan ini? Hari ini, banyak orang berlomba-lomba untuk meraih jabatan tinggi, baik di tempat kerja, gereja, maupun dalam masyarakat. Namun, jika kepemimpinan kita hanya berorientasi pada kekuasaan, tanpa melibatkan hati yang melayani, kita telah kehilangan makna sejati dari kepemimpinan itu sendiri. Di dunia kerja, seorang atasan yang melayani akan lebih dihormati dan dicintai bawahannya. Di gereja, seorang gembala yang rendah hati dan mengutamakan kepentingan jemaat akan lebih berpengaruh daripada yang hanya mencari kehormatan. Dalam keluarga, seorang ayah atau ibu yang melayani dengan kasih akan menciptakan keluarga yang harmonis dan menjadi panutan anak-anaknya. Apa peringatan untuk diindahkan, perintah untuk dilakukan, dan larangan untuk dihindari, serta janji pengharapan untuk dinikmati? Peringatannya. Kepemimpinan yang berorientasi pada kekuasaan tanpa pelayanan akan membawa kehancuran. Perintahnya. Jadilah pemimpin yang melayani, bukan yang hanya ingin dilayani. Larangannya. Jangan menggunakan posisi untuk menindas atau mencari kehormatan diri. Janji pengharapannya. Tuhan sendiri yang akan meninggikan orang-orang yang melayani dengan tulus, baik di dunia ini maupun dalam kekekalan. Mari berkomitmen dan bermanifestasi. Hari ini, mari kita mengubah cara pandang kita tentang kepemimpinan. Bukan lagi soal siapa yang paling tinggi, tetapi siapa yang paling rendah hati untuk melayani. Ucapkan dan ulangi deklarasi ini. Aku dipanggil bukan untuk berkuasa, tetapi untuk melayani. Semakin aku melayani, semakin Tuhan meninggikanku. Aku memilih untuk mengikuti jejak Kristus dalam setiap aspek hidupku. Marilah kita berdoa.
Bukan mahkota yang ku cari, bukan tahta yang ku puji, tapi kasih yang sejati, melayani sepenuh hati. Yesus datang bukan untuk berkuasa, tapi menjadi hamba, menunjukkan jalan mulia, memberi hidup selamanya. Melayani, itulah jalanku. Merendah, diangkat oleh Tuhanku. Semakin memberi, semakin diberkati. Dalam kasih, aku mau melayani. Dunia maunya naik ke atas, tapi Tuhan berkata turun ke bawah. Siapa yang merendah, dia akan ditinggikan. Siapa melayani, dia akan dimuliakan. Melayani, itulah jalanku. Merendah, diangkat oleh Tuhanku. Semakin memberi, semakin diberkati. Dalam kasih, aku mau melayani. Melayani, melayani. Tuhan, untuklah hatiku, jadikan aku sepertimu, hamba yang setia dalam kasih-Mu, menjadi terang bagi dunia. Melayani, itulah jalanku. Merendah, diangkat oleh Tuhanku. Semakin memberi, semakin diberkati. Dalam kasih, aku mau melayani. Tuhan, bentuklah hatiku, jadikan aku seperti-Mu, hamba yang setia dalam kasih-Mu, menjadi terang bagi dunia. Melayani, ku mengasihi, di dalam kasih-Mu aku dipakai. Dalam nama-Mu ku berdoa, amin, haleluya, amin. Di dalam kasih-Mu aku dipakai. Dalam nama-Mu ku berdoa, amin, haleluya, amin. Melayani. Pemimpin yang melayani, kaya mesti aku melayani. Bukan mahkota yang ku cari, bukan tahta yang ku puji, tapi kasih yang sejati, melayani sepenuh hati. Yesus datang bukan untuk berkuasa, tapi menjadi hamba, menunjukkan jalan mulia, memberi hidup selamanya. Melayani, itulah jalanku. Merendah, diangkat oleh Tuhanku. Semakin memberi, semakin diberkati. Dalam kasih aku mau melayani. Dunia maunya naik ke atas, tapi Tuhan berkata turun ke bawah. Siapa yang merendah, dia akan ditinggikan. Siapa melayani, dia akan dimuliakan. Melayani, itulah jalanku. Merendah, diangkat oleh Tuhanku. Semakin memberi, semakin diberkati. Dalam kasih aku mau melayani.
Tuhanku. Semakin memberi, semakin diberkati. Dalam kasih aku mau melayani. Melayani, itulah jalanku. Merendah diangkat oleh Tuhanku. Semakin memberi, semakin diberkati. Dalam kasih aku mau melayani. Ku melayani, ku mengasihi. Di dalam kasih-Mu aku dipakai. Dalam nama-Mu ku berdoa. Amin, haleluya, amin. Pemimpinnya melayani. Gaya musik worship ballad penuh kenekanan pada perenungan dan pengabdian kokoh dengan nada lembut dan mendalam.